Kemudian pastikan ya, itu saldonya cukup. Nah, ini saldo itu yang di sini sebelahnya tempat kita berada, itu saldo kita, guys. Saldo saat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online semua, kembali lagi dengan saya di channel Dolan Driver Online Santuy. Jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe-nya ya, karena channel ini sangatlah baru sekali guys. Jadi dukungan dari kalian itu sangatlah berharga. Dan video ini adalah baru video yang ketiga di channel ini guys. Jadi sangatlah baru 3 video. Ini video yang ketiga maksud saya. Video pertama dan kedua baru saja saya upload di tanggal 6 dan 7 Maret kemarin guys. Jadi sangat baru sekali saya upload. Tapi padahal bikin videonya itu sudah dari tanggal 24 Februari. Tapi baru saya upload di tanggal 6 Maret guys. Jadi sangat lama sekali ya. Karena ya ada kendala saat saya mengedit videonya guys. Salah satu kendalanya itu, ini kan saya baru mulai di per-YouTubean ya. Jadi saya merekamnya itu posisi HP saya itu portrait guys, bukan landscape. Jadi saat diedit itu tidak bisa dirubah ke landscape. Bisa sih, tapi kurang bagus dan banyak yang terpotong. Jadi bagian-bagiannya ketika ngambil posisi portrait diubah ke landscape itu banyak bagian yang terpotong guys. Sudah saya coba di beberapa aplikasi editor video seperti Filmora, CapCut, VN, apalagi Power Director, KineMaster, terus VLC Media Player yang untuk di laptop itu semua sudah saya coba guys, tapi tetap aja nggak bisa. Akhirnya saya pakai CapCut saja, dan saya mensiasati video yang tidak bisa dirubah ke landscape tadi itu. Saya siasati dengan cara ya pinggiran videonya itu dikasih efek blur guys, efek blur seperti ini. Nah itu, jadi saya siasatinya seperti itu. Yang awalnya ada pinggiran videonya itu ada hitam-hitam seperti ini ya, jadi daripada ada hitam-hitamnya seperti itu guys, jadi mending saya pakai yang ada efek blurnya itu. Jadi ya lebih baik lah daripada ada hitam-hitamnya guys. Jadi mau buat video ulang ya makan waktu lagi. Jadi saya ya untuk video pertama dan kedua itu ya masih banyak kekurangan sekali guys. Jadi saya mensiasatinya dengan ada efek blur itu guys. Tapi nggak apa-apa, dengan begitu saya jadi tahu mengedit video dari beberapa aplikasi guys. Jadi saya bukan mengerti juga ya, masih belajar juga. Jadi ya setidaknya tahu beberapa aplikasi editor video. Jadi tetap saya ambil hikmahnya guys. Oke, apa kabar kalian semua guys hari ini? Semoga dalam keadaan baik, selalu dalam lindungannya. Dan semoga orderan hari ini bisa lancar dan juga banyak ya guys. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan, menjalankan, atau mengoperasikan aplikasi taksi driver, khususnya untuk yang mobil ya guys. Jadi yang pertama langsung saja kita buka aplikasi taksi drivernya. Oke guys, jadi di Maxim ini, di taksi driver ya, itu banyak sekali fiturnya guys. Ini posisi saya di Samarinda Utara, tepatnya di depan Bandara APT Samarinda guys. Jadi nama daerahnya itu di Samarinda Utara. Kemudian pastikan ya, itu saldonya cukup. Nah ini saldo itu yang di sini sebelahnya tempat kita berada, itu saldo kita guys, saldo saat ini. Jangan sampai saldonya minus guys. Dapat sih, kadang dapat, cuma nggak sering. Jadi jarang-jarang gitu kalau saldonya sampai minus guys. Jadi yang pertama itu utamakan saldonya itu harus cukup. Itu untuk yang pertama mengambil orderan, saldonya harus cukup guys. Kemudian ini ada wilayah paling dekat itu misalkan ya posisi dekat sama posisi kita guys. Jadi misalkan kita lihat nanti ada
di paling dekat. Kalau misalkan apa ya, itu emang sangat dekat sama kita, kita bisa cocol. Tapi karena ini belum ada orderan, kosong, jadi tidak bisa. Biasanya kalau ada paling dekat itu muncul di ini paling dekat ini guys, ini muncul. Terus ada antar kota, kalau misalkan ada orderan antar kota yang dekat sama kita, dan juga customer itu pesannya ya sesuai dengan mobil kita, itu ya kita bisa dapat guys. Dan juga saldonya harus cukup ya. Untuk antar kota biasanya lebih banyak, itu diprioritaskan saldonya yang banyak biasanya. Kemudian ada pinggiran kota, car, kemudian ada pinggiran kota tadi ya. Terus orderan aktif, karena ini sudah belum ada yang aktif, belum dapat orderan, jadi ya tidak ada. Dan ada reservasi, ini biasanya misalkan ada customer itu pesan beberapa menit sebelumnya, misalkan 40 menit yang akan datang, tuh masuk di reservasi. Dan ya ada orderan diselesaikan, ya tadi saya sudah dapat satu ke Bandara APT Samarinda ya guys. Kemudian yang di bawahnya ini ada wilayah-wilayah tempat kita guys, terutama yang di Samarinda. Jadi ini yang di Samarinda ini mencakup sampai Tenggarong ya guys, sampai Tenggarong. Ini ada wilayah. Nah ini yang muncul satu ini itu orderan di wilayah tersebut guys, orderan di daerah tersebut. Untuk biasanya ini muncul di sebelahnya orderan ini, itu biasanya ada muncul entah 1, 3, 5 atau berapa, itu biasanya ada muncul angka juga. Nah itu apa namanya, itu a few moments later, itu driver yang aktif guys, driver yang autonya dinyalakan, itu biasanya muncul. Tapi ini tidak ada ya, tidak tahu kenapa, mungkin fitur baru atau enggak. Biasanya ada muncul itu jumlah driver di wilayah masing-masing wilayah, itu ada jumlah drivernya biasanya muncul guys. Tapi ini enggak ada ya, enggak tahu kenapa ya. Setelah itu di sini banyak sekali layanan yang mau kita apa ya, yang kita pick up lah. Kita mau ngambil penumpang saja, mau ngambil apa barang, itu ya kita bisa atur. Tapi saya di sini orderan saya hanya fokus di satu saja guys, yaitu hanya di car-nya saja. Yang lainnya seperti delivery, seperti car delivery tidak saya ambil. Karena delivery itu tarifnya lebih kecil lagi guys. Jadi untuk car itu umumnya ya penumpang. Untuk khusus car ya, itu khusus umumnya itu penumpang. Tapi terkadang customer juga ada yang meminta mengantarkan makanan, barang, dan yang lainnya selain penumpang ya. Teman-teman saya itu terkadang kalau ada yang ngangkut selain penumpang seperti barang ataupun makanan, itu biasanya teman saya itu minta tarif lebih. Tapi kalau saya jarang begitu guys. Kalau angkutannya masih wajar bisa dibawa, ya saya nggak minta lebih. Tapi kalau yang dibawa itu sudah tidak wajar, seperti misalkan ngangkut penumpang lebih dari yang seharusnya, kan di Maxim ini ada dua tipe mobil ya, tipe car L ataupun yang car biasa. Kalau car biasa seperti saya ini car biasa, itu muatnya maksimal 4 orang. Jadi misalkan ada penumpang yang muatannya itu lebih guys, lebih dari 4 orang, 5 ataupun 6, walaupun muat di mobil saya, kalau customernya mau ya saya minta lebih guys, karena kan melebihi muatan yang seharusnya. Jadi harus kita minta tarif yang lebih. Itu kalau apa, yang ngangkut penumpang yang lebih dari yang seharusnya, atau ngangkut barang-barang pindahan guys, itu juga saya minta tarif lebih. Misalkan karena kan customer itu pasti maunya kan ya murah dan juga enak serta nyaman guys. Seperti ada orang pesan Maxim itu, ternyata customer ini mau pindahan guys. Jadi bukan ngangkut penumpang saja, jadi dia mau pindahan, angkat-angkat barang, dan barangnya itu banyak. Dan juga di mobil saya ini ya muat guys, cukup.
Karena kalau dia pesannya yang kargo ya pasti jauh lebih mahal tarifnya. Makanya dia pesannya itu yang car biasa aja. Jadi kita sebagai driver itu harus berani dan pintar untuk bernegosiasi guys. Nego dengan customernya biar sama-sama enak gitu. Jangan kita tidak konfirmasi sama customer, tapi sampai tujuan kita menaikkan tarifnya tanpa sepengetahuan customernya guys. Jadi bener-bener apa ya, kita harus bernegosiasi dengan customer. Misalkan barangnya itu banyak banget guys, walaupun muat di mobil kita, karena itu jatuhnya bukan penumpang, itu sebenarnya ya jatuhnya kargo, tapi dia mensiasati hanya naik car biasa supaya dapat lebih murah gitu ya guys. Itu jadi ya supaya kita berani bernegosiasi dengan customer, ngomong baik-baik supaya sama-sama enak. Mas, Pak, Bu, ini barangnya banyak, jadi saya minta tolong nanti dilebihkan. Gitu aja ngomong. Bagaimanapun caranya ngomong supaya kita sama-sama enak. Kita sebagai driver ya enak, nyaman, customer juga. Jangan tiba-tiba sampai di tujuan langsung, Pak ini karena barangnya lebih, muatannya lebih banyak, saya mintanya lebih ya. Kenapa nggak ngomong dari awal ya kan? Jadi harus benar-benar dikonfirmasi guys. Jadi benar-benar harus dikonfirmasi, nego dengan customernya. Kalau customernya itu tidak mau, jadi mending diomongin di awal guys. Sebelum kita sudah jemput di titik penjemputan, kemudian kita ngomong sama customernya, yang ngomong dari awal, intinya konfirmasi dari awal sama customernya. Kalau mau minta tarif lebih, kalau mau ya dilanjutkan, tapi kalau tidak mau minta customernya untuk cancel orderan tersebut guys. Jadi biar dia nyari driver yang lain. Itu kalau dia mau. Kalau tidak mau ya sudah, suruh cancel aja guys itu. Oke, jadi tadi saya sudah dapat satu orderan guys. Alhamdulillah dapatnya tadi ke bandara guys. Alhamdulillah dari Dr. Sutomo ngantarnya ke Bandara APT Samarinda. Dan sekarang saya sedang menunggu orderan selanjutnya. Nah guys, alhamdulillah dapat orderan saya. Nah, ketika orderan masuk secara otomatis, jadi ini orderan masuk secara otomatis ya, karena mobil saya ini alhamdulillah sudah prioritas guys. Nah lihat nih, nah sudah prioritas ditingkatkan. Ketika ada orderan otomatis masuk ke kita, ini masuk ke saya, itu kita punya waktu sekitar 20 detik untuk mengkonfirmasi apakah kita mau mengambil orderan tersebut atau tidak. Kalau kita telat dalam waktu tersebut, dalam waktu 20 detik kok kita tidak menekan terimanya tadi, maka itu orderan tersebut akan hilang dan menjadi pelanggaran bagi si drivernya guys. Jadi nama pelanggarannya itu pelanggaran tugas otomatis atau PTO lah, biasanya yang familiar di Maxim namanya PTO, pelanggaran tugas otomatis, dan itu akan mempengaruhi dalam mendapatkan orderan selanjutnya guys. Mungkin jedanya agak lama atau bahkan ya jadi anyep malah akunnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran, termasuk PTO tadi, pelanggaran tugas otomatis. Dan tips dari saya, kalau memang tidak mau mengambil orderan tersebut, mungkin karena karena alasan tarifnya kecil, tarifnya rendah, ataupun alasan yang lainnya guys, jadi tetap aja kita terimakan. Ada orderan masuk secara otomatis, langsung saja terima. Ngelihat jaraknya, ngelihat tarifnya, ngelihat jemputnya di mana, ngantarnya di mana, dilihat. Kalau misalkan cocok dan mau mengambil ya silahkan diterima. Tapi kalau tidak mau ya silahkan pencet terimanya dulu, kemudian konfirmasi terhadap customernya, konfirmasi sama customernya lewat chat yang ada di aplikasinya. Sampaikan alasan yang sebenarnya, mengapa kita tidak mau mengambil orderan tersebut, kenapa tidak bisa menjemput customer tersebut. Jadi sampaikan alasan yang sebenarnya dan juga alasan yang masuk akal guys. Jangan sampai alasan yang dibuat-buat
mungkin ya bisa saja dibuat-buat karena customer kan kita tidak tahu kondisi kita sebenarnya apa ya, mereka tidak tahu. Tapi tetap namanya kita bekerja itu harus jujur guys, diutamakan jujur. Kalau misalkan tidak bisa ya cari alasan yang masuk akal, jangan sampai berbohong guys. Kemudian setelah kita terima orderan tadi, kita lakukan selanjutnya itu kita langsung hubungi customernya guys. Bisa lewat telepon ataupun lewat pesan saja, chat di aplikasi. Kalau saya ya minimal chat guys. Jadi seringnya itu ya saya hubungi lewat chat. Kemudian saya sambil jalan ke titik penjemputannya. Jadi untuk chat itu bisa langsung klik tindakan, nih yang ada di kiri bawah. Klik tindakan, kemudian klik tindakan, setelah itu klik A few moments later. pesan terhadap customer. Setelah itu kita ya ke titik penjemputannya otomatis. Nah, dengan cara ya kalau mau pakai map, misalkan belum tahu, belum hafal daerahnya, ini di aplikasi taksi driver bisa langsung ke mapnya, bisa diarahkan langsung di mapsnya. Jadi ini titik penjemputannya, bisa langsung saja klik alamat yang di atas ini guys. Ini kan ada alamat yang ada alamat dua nih guys ya. Ada alamat yang atas dan yang bawah. Kalau mau ke titik penjemputannya langsung saja klik alamat yang di atas, maka kita langsung diarahkan ke mapsnya guys. Gitu. Jadi kita tidak repot-repot lagi mencari alamat di Google Map. Kita cari, ketik alamat, lama lagi. Nah, di aplikasi taksi driver ini kita dimudahkan. Tinggal klik alamatnya, maka langsung diarahkan ke titik penjemputan. Arahnya langsung diarahkan ke map ke titik penjemputan. Jadi tujuan dari kita langsung hubungi customer tadi itu untuk memastikan bahwa orderan tersebut benar kalau customer itu mesan Maxim. Kemudian supaya juga customer tidak membatalkan orderan guys, karena terkadang customer itu ya memesan lebih dari satu, entah di Maximnya ini dia pesan 2 kali, jadi di Maxim ini bisa pesan lebih dari 1 kali guys. Jadi misalkan saya memesan Maxim, itu bisa mesen 2 kali sekaligus, itu bisa guys. Kemudian atau pesan di Maxim dan juga pesan di ojol lainnya guys, di aplikasi ojek online lainnya. Jadi siapa driver yang duluan datang yaitu diambil, kemudian yang satunya yang belum datang itu di cancel guys. Jadi saya juga pernah mendapatkan orderan, kemudian saya langsung dihubungi customernya, dan customernya bilang ke saya, maaf mas, saya sudah dapat driver. Nah berarti kan customer itu nggak hanya pesan 1 ojol saja guys. Ini enggak semuanya, mungkin ada yang 1 aja, tapi mengatasi hal tersebut supaya kita menghubungi customernya duluan. Dan keuntungan yang lainnya itu kita tidak buang-buang bensin guys. Jadi tidak percuma kita jalan ke titik penjemputan dan ada customernya yang dijemput. Jadi tidak fiktif lah bahasanya, tidak di cancel. Kemudian setelah kita sampai di titik tujuannya guys, langsung saja diklik, dipencet sudah tibanya guys. Atau beberapa meter sebelum titik penjemputannya itu kita bisa langsung klik sudah tibanya, bisa diklik duluan. Tujuannya apa tuh Kak? Tujuannya supaya customer ini ketika sudah tahu di aplikasi kok, oh driver sudah tiba, jadi bisa langsung keluar. Nah tujuannya kita mencet duluan. Ketika kita sudah sampai di titik penjemputannya, sudah benar-benar di titik penjemputan, itu customer sudah keluar, jadi kita tidak terlalu menunggu lama di situ. Dan juga mungkin kan ada tuh beberapa customer kan rumahnya di dalam gang-gang yang sempit, jadi kita bisa langsung putar balik dan juga tidak ganggu jalan guys. Itu tujuan dan keuntungannya. Jadi bisa langsung berangkat ke titik tujuannya guys. Kemudian untuk titik tujuannya, kalau mau pakai map lagi tinggal klik ini guys,
alamat yang di bawahnya, tinggal diklik dan kita bisa langsung diarahkan ke titik penjemputannya. Salah, titik tujuan maksud saya guys. Tipu guys, keseleo nih lidah. Terus setelah sampai di tujuan, sampai di titik tujuan, kita bisa langsung klik selesai, kemudian klik tanda checklist yang ada di kanan bawah ini guys. Ini biasanya saya lakukan sekitar 100 meter sebelum sampai di titik tujuan guys. Ini ada tujuannya juga, otomatis saya melakukan seperti itu ada tujuannya. Nggak hanya ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk, tidak hanya sekedar itu aja, sekedar klik selesai, tidak. Jadi saya 100 meter, sekitar 100 meter sebelum titik tujuan, saya sudah klik selesai duluan. Tujuannya apa tuh Kak? Supaya orderan selanjutnya itu tidak menunggu terlalu lama guys. Jadi begitu seterusnya dilakukan ketika mendapatkan orderan guys. Oke. Oke guys, mungkin itu sedikit tips dan trik dari saya terkait tutorial cara menggunakan, menjalankan ataupun mengoperasikan aplikasi taksi driver, khususnya untuk mobil seperti saya ini guys. Mungkin jika teman-teman ada saran, bisa langsung diketikkan di kolom komentar ya guys. Di video ini bisa diketikkan, dicantumkan di kolom komentar saran-saran, mungkin video selanjutnya saya membuat konten apa terkait taksi driver. Oke guys, seputar transportasi online Maxim khususnya guys. Dan juga jangan lupa guys, dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya guys. Karena dukungan dari kalian ini sangat berarti dan sangat berharga bagi saya yang pemula, channel saya yang sangat baru ini. Itu sangat berharga guys, dukungan dari kalian itu. Oke, ini saya mau narik lagi guys, mau lanjut narik lagi. Dan buat kalian yang sedang di jalan, terutama bagi driver-driver transportasi online, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.